Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran sudah usai, lanjut lagi pembongkaran bangunan liar dan penertiban yang ada di Kali PJT dan Gabus ini di Tambun Utara tentunya. Satu persatu bangunan yang ada di Kali PJT mulai dirobohkan kembali, teman-teman. Gimana tidak banjir ya, beton-beton berdiri di atas kali PJT ini, teman-teman. Jadi ini masih terus dilakukan pembongkaran ya, agar kali-kalinya itu mampu tembus sampai ke kali CBL yang nanti biar dialirkan langsung ke muara ya, ke muara. Support terus ya teman-teman ya channel ini agar bisa terus semangat ya dalam memantau normalisasi kali yang ada di Jawa Barat ya, khususnya di Bekasi ini, di Tambun Utara, Gabus ya, atau PJT tentunya. Di sini banyak banget saluran-saluran air yang semestinya harus saling terkoneksi biar ketika masuk musim hujan atau air deras berat ya, biar tidak meluap ke pemukiman warga. Karena kemarin di awal kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu rumah-rumah pada tenggelam, teman-teman ya, rumah pada tenggelam. Ini yang dari Bogor terus turun ke Bekasi, ke Jakarta sebagian ya, yang turun ke bawah di Tambun tidak mampu menampung debit air yang over tadi, karena di atas di puncak itu terus dibangun ya, beton-beton juga yang tadinya hutan digundulin, ditebang. Nah itu nggak cuma nebang 10 pohon ya, berhektar-hektar ya, sampai puluhan hektar ya, gimana ya kan, setiap tahun perkembangan terus ya, nambah pembangunan di atas, sedangkan resapan airnya tidak ada, lalu turun dan kali-kali tidak kuat menampung. Ya, salah satunya tadi satu sedimen ya, tanah yang tergerus dari puncak, terus nggak ada dilakukan normalisasi. Terus yang kedua sampah ya, sampah. Terus yang ketiga karena kalinya nggak pernah dirawat, akhirnya tumbuh pohon-pohon besar. Nah disinilah udah ketemu tiga unsur saja itu sudah memberatkan aliran air, seperti tanah yang mengunduk, ditambah ada sampah, terus pohon yang tumbuh, maka air sudah nggak bisa lewat. Dan ditambah lagi ya, karena kurang kesadaran masyarakat ya, jadi malah mendirikan bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali itu sendiri, bahkan di dalam kali, dalam pembuatan eh, apa sih namanya ya, pondasi-pondasi dengan cor ya, pondasi cor. Nah, disinilah letak dari masalah itu dimulai ya, masalah banjir bandang dan bencana dimulai ya dari ulah manusianya itu sendiri. Yang orang besar dia mengutamakan ekonomi, dia menghancurkan hutan, mendirikan tempat wisata. Yang di bawah dia mencoba untuk bertahan hidup dan memanfaatkan lahan yang tersedia. Melihat peluang ya, langsung bikin rumah atau ruko ya, meskipun sebagian besar sadar, saya yakin bahwa ketika nanti ada penggusuran atau diambil alih oleh pemerintah, dia siap. Itu saya yakin ya, sebagian besar pasti sadar, dan ada juga yang nggak sadar juga ada ya. Biasanya yang nggak sadar inilah yang menentang, dia sudah salah bikin bangunan di atas kali, tetapi begitu diminta sama pemerintah untuk buat kemaslahatan biar nggak ada bencana, dia masih kekeh ya, itu juga pasti ada ya. Cuma Kang Deddy kan mengambil demi kemaslahatan banyak orang, jadi mana yang banyak dia yang pilih ya kan, dan dialah di situ seperti ini ya. Daripada kalau kita memikirkan hanya sedikit segelontor orang saja ya, tempat wisata yang sudah dibikin di puncak ya udah biarin. Nah, itu kan hanya memikirkan beberapa orang saja, tanpa memikirkan dampak negatifnya ketika banjir bandang, ketika bencana ya, teman-teman ya.
Disinilah ya Kang Deddy Mulyadi. Ini terus dikebut bangunan-bangunannya di atas kali ya, khususnya di Tambun Utara ini PJT atau gabus, umumnya yang ada di seluruh Jawa Barat itu pasti akan ditertibkan jika ada rumah atau bangunan-bangunan yang di atas saluran air belum ditertibkan ya tinggal menunggu waktu saja ya. Tinggal menunggu waktu untuk diratakan, untuk ditertibkan sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi ya teman-teman harus siapkan diri ya. Kalau nanti tiba-tiba langsung digusur ya harus diterima ya. Mau nggak mau ya tetap harus diterima. Nah, jika teman-teman ingin proyek Kang Deddy berjalan lancar, support ya channel kita ini agar terus semangat ya menginformasikan kepada teman-teman tentang progres pembangunan yang ada di Jawa Barat. Karena pemimpin saat ini itu masih yang dicintai dieluk-elukan, yang terdedi-dedi ya di Jawa Barat ini. Bahkan yang dari dulu kata DKI Jakarta itu selalu melambung tinggi, sekarang sudah tergeser oleh Jawa Barat. Jadi ketika mendengar provinsi bagus ya nantinya akan terdengar Jawa Barat, provinsi istimewa Jawa Barat. Nah itu Jawa Barat sekarang sedang melambung setinggi-tingginya dengan konsep metode yang Kang Deddy Mulyadi gerakkan, entah itu dari permasalahan problematika yang ada, dari cara penyelesaiannya, pendekatan kepada masyarakat. Yang paling penting Kang Deddy sudah mengambil hati masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya ya. Saya lihat semua media sosial teman-teman bisa lihat sendiri, semuanya berandanya isinya tentang kegiatan Kang Deddy Mulyadi yang aware terhadap alam ya. Meskipun beliau pernah dikatain yang tidak bagus ya sama kelompok-kelompok oknum itu ya kan, beliau tetap ya, yang dulu patungnya dihancurin nggak ada yang bela cuma adiknya Pak Prabowo ya, si Pak Hasim nih. Nah itu ya yang sekarang masih diingat sama beliau, satu-satunya orang yang ada ketika Pak KDM membutuhkan ya hanya Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo. Nah, Kang Deddy terus komitmen ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman sudah lihat lembur Pakuana, lembur Pakuan bukan Pakuana, sorry, lembur Pakuan itu tempatnya udah luar biasa, bagus banget teman-teman ya. Tempatnya udah cakep, bagus sekali. Lembur Pakuan, tempat tinggal Kang Deddy Mulyadi. Lembur itu tempat tinggal, Pakuan itu kedaton ya, atau tempat tinggal raja. Jadi lembur Pakuan ya tempat tinggal raja. Oke ya teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.